Tokoh-tokoh cendekiawan Muslim terkemuka dalam ilmu filsafat. Simak sampai akhir, jangan di-skip. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkembangannya, dunia Islam telah menghasilkan cendekiawan Muslim yang terampil dalam bidangnya masing-masing, termasuk filsafat, selain dari golongan ulama. Berikut tokoh-tokoh cendekiawan Muslim terkemuka dalam ilmu filsafat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. 1. Al-Farabi. Al-Farabi adalah ilmuwan multitalenta yang menguasai banyak disiplin ilmu termasuk filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Dilahirkan pada 872 di Farab, Kazakhstan, dan dikenal sebagai penulis lebih dari 100 buku. Beberapa karyanya yang terkenal diantaranya Et-Ta'lim At-Tsani dan Al-Musiki Al-Kabir. Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua filsafat setelah Aristoteles berkat kontribusinya di bidang filsafat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. 2. Al-Kindi. Al-Kindi atau Abu Yusuf Al-Kindi, filsuf Islam pertama yang mahir menerjemahkan bahasa Yunani dan banyak menerjemahkan buku Yunani. Menurutnya, filsafat merendahkan diri dan bukan menuntut wahyu. Karya terkenal Al-Kindi antara lain Kitab Al-Kindi ila Al-Mutashim Billah fi Al-Falsafah Al-Ula dan Kitab Al-Falsafah Ed-Dahilat wa Al-Masail Al-Mantikiyah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. 3. Imam Al-Ghazali. Al-Ghazal, nama panggilan dari Al-Ghazali dalam dunia barat, ialah seorang penulis dan filsuf Persia yang amat produktif. Banyak dari karyanya membicarakan mengenai akidah, fikih, filsafat, dan tasawuf. Contoh karya-karyanya adalah Arba'in fi Ushuluddin dan Al-Iqtishad fil I'tiqad. Hey kid, don't ever let them get inside your head. 4. Ibnu Sina. Ibnu Sina, juga dikenal sebagai Abu Ali bin Sina, adalah seorang ahli kedokteran dan filsuf keturunan Persia. Salah satu karya terkemuka yang dihasilkannya adalah Kitab Al-Shifa, yang merupakan kombinasi antara filsafat dan sains. Dalam karyanya tersebut, Ibnu Sina mengintegrasikan pemikiran Aristotelian dan Neoplatonik dengan teologi Islam. 5. Ibnu Rushd. Seorang filsuf dari Andalusia, Spanyol bernama Ibnu Rushd dikenal sebagai pakar dalam beberapa bidang ilmu, termasuk filsafat, akidah, teologi Islam, kedokteran, fisika, fikih, dan linguistik. Ibnu Rushd, yang sangat cerdas, telah menulis 87 buku selama hidupnya. Salah satu karyanya dalam bidang filsafat adalah Tahafut et-Tahafut yang artinya mengatasi kerancuan. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm 6. Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh, cendekiawan Muslim, ahli filsafat akhlak dan kedokteran, serta dikenal atas karyanya Tartib As-Sa'adah mengenai akhlak dan politik. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all. 7. Mulla Sadra. Mulla Sadra, filsuf Safawiyah, menciptakan metode filsafat baru untuk memecahkan persoalan dan menulis banyak buku selama hidupnya, termasuk Al-Hikmah Al-Muta'aliyah dan Asfar Al-Arba'ah yang membahas metafisika, teologi, dan sufi. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all. 8. Nashiruddin At-Tusi.
Salah seorang filsuf sekaligus ahli astronomi dan matematika adalah Nashiruddin at-Tusi. Pada masa mudanya, ia belajar filsafat di bawah bimbingan Farid al-Din Damad. Nashiruddin at-Tusi menghasilkan puluhan karya selama pengembaraannya untuk menimba ilmu, dan karyanya sering dijadikan referensi oleh banyak ilmuwan di seluruh dunia. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm... 9. Ibnu Tufail. Ibnu Tufail, filsuf, dokter, dan pejabat pengadilan Arab Andalusia. Karya terkenalnya, Hai bin Yaqtan, sebuah roman filosofis yang diilhami oleh Avicennisme dan Sufisme, memengaruhi sastra Arab dan Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah seorang astronom, filsuf, dokter, dan ilmuwan Muslim Andalusia yang lahir pada 1095. Sewaktu hidup, ia dikenal sebagai tokoh yang berpengetahuan luas, khususnya di bidang filsafat, astronomi, kedokteran, dan matematika. Salah satu karya Ibnu Bajjah di bidang filsafat adalah Tadbir al-Mutawahhid, di mana ia menggambarkan konsep akal aktif secara eksplisit bukan berhubungan dengan tujuan penyatuan manusia dengan Tuhan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.